jalan mencari Ki Buyut bangun tapa. Atau mungkin juga lantaran aku tidak berhasil menemukan kembali Rotama dan Nalarati. Aku sungguh tak mengerti mengapa semua ini terjadi. Padahal sebelumnya ia belum pernah begitu marah padaku. Ya, segalanya berawal dari anak kurang ajar itu, Rotama dan Nalarati. Kalau saja mereka tidak melarikan diri, semua permasalahan ini tidak mungkin terjadi. Ya, aku memang bodoh. Bukankah puncak Girmai ini adalah kekuasaanku? Tapi mengapa aku tidak dapat mengatasi anak-anak jahanam itu? Ini semua keterlaluan. Rotama, Nalarati, tunggu pembalasanku. Pembalasan paling perih dan menyakitkan bagi kalian. Misteri Nini Pelet. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Marcel N. Peno. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode ke-59 dengan judul Ranting-Ranting Mulai Kering. Pertentangan Ki Rempah Mayit dan Nini Pelet masih belum mereda. Kini permasalahan merebak kepada Dewi Sumbi yang gagal membunuh Restu Singgi dan Nilam Cahya. Bentakan keras dari Ki Rempah Mayit kepada Nini Pelet membuat siluman ular itu terdiam. Namun sorot matanya tajam menandakan kebencian yang meluap. Mengapa kau tatap aku seperti itu, Nenek? Kau tidak adil lagi. Tahu apa kau tentang keadilan? Yang ada pada dirimu hanyalah kesombongan akan diri sendiri, egois dan tidak mau menurut. Untuk apa aku menuruti perintahmu? Jika yang kau tanamkan hanyalah kebencian. Iya, aku memang membencimu, Nini, karena engkau memang tidak patut mendapat keramahanku. Rasa angkuhmu terlampau tinggi, Aki. Aku muak jadinya. Tidak mengapa, lakukanlah sesukamu. Apa sesungguhnya yang telah terjadi antara Aki dan Nini ini? Seharusnya kita bicarakan bagaimana mengatasi kemelut yang terjadi pada Jair Singgi dan Bayi Haram itu. Kita harus mencari jalan keluarnya. Bukan pertengkaran antara guru seperti ini. Guru, anggota kita kian hari kian berkurang, sedangkan mereka kian hari kian bertambah ilmunya. Jadi bagaimana mungkin dapat mengalahkan mereka jika di antara kita saja sudah terjadi pertikaian? Sumbi, rasanya aku sudah tidak sanggup lagi berada di dekatnya. Lihatlah olehmu, ia begitu congkak dan mau menang sendiri. Segala tindakan yang kulakukan di matanya selalu saja salah. Memang karena tidak pernah mau mengikuti nasihatku. Setidak-tidaknya yang kau lakukan selalu berakhir dengan kegagalan. Itukah yang disebut congkak? Aku marah padamu karena segala yang kau lakukan semuanya tanpa perhitungan. Nalarati dan Rotama, katamu telah kau awasi dengan baik di kediaman kita ini. Nyatanya mereka berhasil memasukkan sepasang kalung bermata kepala ular putih itu. Bukankah itu tindakan yang gegabah? Lebih parah lagi, sebelum mereka melarikan diri, mereka sempat menghancurkan kuali yang berisikan darah Nalarati itu. Rasa amarahku di situ masih dapat kukendalikan. Tapi ketika aku mencemaskan kepergianmu mencari manusia-manusia itu, seakan engkau lupa akan tempat tinggal ini. Engkau lupa segalanya. Di sini aku mencemaskanmu karena telah munculnya siluman kera merah yang dahsyat itu. Tapi ketelenaanmu mencari Rotama dan Nalarati membuatmu menjadi bodoh. Salahkah aku bila kemarahanku kepadamu memuncak ini? Salahkah aku jika akhirnya tempat ini kutinggalkan selamanya lantaran kebencianku padamu? Aku sudah menyesali tindakanku itu. Tapi kau terus murka padaku. Tidakkah ada jalan lain selain kemurkaan? Tidak. Kesalahanmu telah melampaui batas. Cukup, Guru. Cukup. Sumbi telah paham kemelut apa yang terjadi di sini. Tapi coba bayangkan, apa yang terjadi bila akhirnya mereka bersatu dan menyerang kemari. Sedangkan Aki dan Nini sedang bersih tegang seperti ini. Hentikan Aki, hentikan Nini. Sumbi tak ingin jeripayah kita hanya berakhir dengan bencana besar seperti ini. Biarlah Bayi Haram itu hancur dan Jair Singgi sudah tak dapat diharapkan lagi. Sekarang kita bertiga. Apa harus terjadi juga perpecahan di antara kita?
Bukankah sebaiknya kita himpun kekuatan baru, Nini? Nini Pelet dan Ki Rempah Mayit akhirnya terdiam. Kedua siluman ular itu seakan mengerti apa yang diungkapkan murid mereka. Dewi Sumbi bergerak mendekati Nini Pelet, dan perlahan ditatapnya sepasang mata siluman itu. Guru, tidakkah guru membayangkan kehancuran bila kita terpecah? Lalu apa gunanya beratus tahun mempertahankan sepasang kitab ajian Kidung Berbisa itu? Bila harus kita akhiri lewat ketidaksepakatan, adakah selama ini Sumbi menolak apa yang Nini dan Aki perintahkan? Oh, tidak. Sumbi tidak pernah menolak. Semuanya Sumbi lakukan dengan tekad kemenangan. Karena itulah tujuan kita, Nini. Aku tidak tahu. Apalagi yang harus dilakukan pun aku tidak tahu. Segala tindakanku selalu salah. Itu karena guru melakukan segalanya di luar perhitungan seperti kata Aki. Aku tahu. Di kediaman kita ini, yang menjadi pimpinan adalah Ki Rempah Mayit. Tentu kita berdua harus patuh apa yang diperintahkan. Sedangkan bagiku, kedua-duanya adalah pimpinan. Jadi tak ada satu perintah pun yang aku bantah. Nini adalah ibuku, sekaligus guruku. Begitu pula dengan Ki Rempah Mayit. Tapi tentu saja, pimpinan harus satu. Dan Ki Rempah Mayitlah yang telah patut menyandangnya. Nini, bukan aku menasihati atau mengajari. Sama sekali tidak. Sumbi hanya melihat inilah yang terbaik yang Sumbi rasakan, Nini. Lalu, tentu saja, Nini harus patuh apa yang dia inginkan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori Sama-sama menginginkan 80. kemenangan dari tangan Ki Buyut Manguntapa dan para orang-orangnya. Ini ayah, aku paham apa yang kau ucapkan, Sumbi. Tapi rasanya kebencianku ini masih saja mengganjal. Itu karena Nini menanam dendam padanya. Nini tak ingin diperintah dan diatur. Kemarahan Ki Rempah Mayit adalah wajar. Semua itu untuk kebaikan Nini, agar tidak salah langkah lagi, Nini. Entahlah. Aku tidak tahu apakah dia dapat kembali baik padaku atau tidak. Nampaknya ia teramat murka padaku. Gua ini adalah tempat kita, dunia kita. Maka jangan ada saling curiga, Nini. Sebab itu adalah salah satu menuju kehancuran. Nini, dekatilah Aki. Mohon ampun padanya. Ia pasti akan suka bila Nini berlaku itu. Ayo Nini, lakukanlah. Tidak, Sumbi. Nini, jangan pula ada kata takut untuk persekutuan. Datangilah Aki. Aku mohon, Nini. Ini demi kemenangan kita. Ya, baiklah, Sumbi. Tapi berilah aku waktu. Mengapa harus ditunda-tunda, Nini? Biarkan dia menyendiri dulu. Nanti bila kulihat tenang di wajahnya, aku akan mendatangi dan mohon ampun. Itu pun baik. Sumbi ingin memulihkan tubuh dulu. Luka dalam Sumbi akibat pertarungan belumlah sembuh, Nini. Ya, lakukanlah. Bagaimana, Nini? Terima kasih atas nasihatmu. Saudara pendengar, dalam seri yang ke-7 ini didukung oleh Asriati sebagai Nini Pelet, Nanang sebagai Rotama, Idris Apandi sebagai Ki Rempah Mayit, Estu Irene sebagai Dewi Sumbi, dan Yati Indra sebagai Bayangan Ungu. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Bunder dawa lah bentuke. Ya mesti, Dik, iku lak obat flu Mixagrip. Mangkane nek lara flu ojo lali ngombe Mixagrip. Sudah ku bilang dari dulu, sakit flu memang cocok minum Mixagrip. Nek sampean kena flu, pileke ngocor, irunge buntet, ya ngombe Mixagrip. Ngono lho, Dek. Lah nek sampean sakit kepala, sirahe ngelu, mumet-mumet, masuk angin, ya tetep ngombe Mixagrip. Ngono lho, Jeng. Sudah ku bilang dari dulu, sakit flu memang cocok minum Mixagrip. Mixagrip obat flu paling cocok sebab Mixagrip komposisine utawa ramuane wis disesuaikno kanggo masyarakat Indonesia. Mixagrip
Mixagrip, obat flu dan sakit kepala paling cocok. Produksi Dankos. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dewi Sumbi bergerak ke ruangan lain untuk pemulihan dirinya. Sedangkan Ki Rempah Mayit sejak tadi menghilang dari ruangan itu. Yang tinggal hanyalah Nini Pelet merenungi keadaannya. Di luar gua itu, malam terus merayap mendekati pagi. Hingga tak lama berselang, pagi pun datang. Di sebuah ruangan bawah tanah pinggir danau, Rotama masih memeluk tubuh Dewi Anggini yang lelap tertidur di bahu lelaki itu. Dan dengan lembutnya, Rotama menyentuh pipi Dewi Anggini. Dewi Anggini, matahari sudah menampakkan sinarnya. Ayo, bukalah matamu. Nyenyak sekali dia tidur. Sungguh, dia mengingatkan aku akan suci. Mengapa harus datang lagi yang namanya cinta, bila harus diakhiri dengan perpisahan? Aku begitu mencintainya. Sungguh, ini di luar jangkauanmu. Engkau sudah bangun, Rotama? Sejak malam, aku tidak pejamkan mata. Mengapa? Aku ingin tetap menjagamu. Bukankah ruangan ini pintunya telah dijebol oleh Ki Kumbang? Jadi aku takut seseorang atau binatang buas masuk mari. Engkau begitu memperhatikanku. Aku jadi malu. Oh ya, bagaimana dengan tidurmu? Sejak kecil aku berada di tempat ini. Tidak pernah merasakan tidurku nyenyak. Karena aku selalu dibayangi Gagak Penangsang. Namun entah mengapa, ketika aku terbaring di dadamu, segalanya kurasakan tenang dan penuh perlindungan. Terima kasih, Rotama. Engkau membuatku damai. Oh ya, lantas bagaimana dengan rencanamu? Membalas dendam kepada Gagak Penangsang. Mengapa engkau tidak membangunkan aku dari tadi, Rotama? Aku tidak tegang gini. Kau tidur begitu nyenyaknya. Rotama. Ada apa? Mendadak ada perasaan cemas yang menjalari di hatiku. Aku takut salah satu di antara kita ada yang akan terbunuh oleh Gagak Penangsang dan para anak buahnya. Anggini, jangan lantaran karena kehadiranku lantas membuat niatmu tidak terlaksana. Jika memang kejahatan yang dilakukan oleh Gagak Penangsang sudah melampaui batas, mengapa niat kita untuk menghentikan kejahatannya harus ditunda? Ayo sekarang bersihkan dulu dirimu dan kita bersiap-siap menuju markas mereka. Engkau yakin kita akan berhasil, Rotama? Kita belum mengetahui jawabannya sebelum kita belum berjuang. Aku sendiri tidak berniat mengantarkanmu untuk membunuhnya, tapi membuat peringatan agar kejahatan tidak lagi terulang kepada yang lainnya. Manusia berhati binatang itu tidak akan pernah berhenti membuat bencana. Semakin ia banyak membunuh, maka ilmu hitamnya semakin bertambah. Baiklah. Kalau begitu cepatlah membersihkan diri. Nanti kita buat rencana terbaik untuk tiba di sana. Akan kulakukan, Rotama. Dewi Anggini bangkit dari duduknya. Ia bergerak melangkah menuju luar. Namun tiba-tiba, dengan cepatnya seseorang menghambur ke ruangan di mana mereka berada. Orang itu tidak lain adalah Ki Kumbang. Kau bangsat. Tahan dulu emosi kalian. Rotama, orang tua kurang ajar ini kembali datang kemari. Sabar dulu. Aku ingin mengatakan sesuatu pada kalian. Sabar Anggini. Ki Kumbang, ada apa? Ayo, katakanlah. Mengapa begitu mengagetkan kami? Orang-orang Gagak Hitam beserta Gagak Penangsang sedang menuju kemari. Paham? Benar. Jikapun benar, engkau pasti mengadukan kepada mereka tempat kediamanku. Dasar bajingan, kubunuh kau. Anggini, tahan dulu. Kau sudah kelewatan. Rotama, semalam kita membicarakannya karena dia aneh. Sekarang dapat kau lihat bukan? Dia datang kemari bersama rombongan perguruan Gagak Hitam itu. Nah, apa yang kuduga ternyata benar. Lelaki tua itu memang masih mengharapkan 5 kantong uang perak dari si Gagak Penangsang itu. Anggini, dengar dulu penjelasannya. Kau tidak boleh menghukum kepada orang yang ingin menolong kita. Semalam kalian menyelamatkan nyawaku. Sekarang giliran aku yang melakukan itu. Percayalah, mereka benar-benar sedang menuju kemari. Rotama dan pendekar bayangan ungu alias Dewi Anggini mendadak terkejut dengan kemunculan Ki Kumbang yang mendadak. Hal ini membuat kecurigaan Dewi Anggini kepada lelaki tua itu semakin mendekati. Dan ia berniat menyerang Ki Kumbang. Namun dengan cepat, Rotama mencegah tindakan wanita itu. Ki Kumbang, coba ceritakan. Bagaimana mereka dapat mengetahui tempat rahasia ini? Rasanya mereka sudah semakin dekat kemari. Baiklah. Tapi aku akan sedikit cerita pada kalian. Ya, waktu semalam aku keluar dari tempat ini. Rupanya mereka memang sedang mencari Nyai Pendekar Bayangan Ungu. Yang kemarin lusa disangkanya adalah engkau, Rotama.
Mereka mengetahui dari tempat ini, lalu aku keluar. Jumlah 5 orang yang akan menyerbu kemari, segera aku cegah dan terjadilah perkelahian. Dari perkelahian itu, 4 orang di antaranya dapat kulumpuhkan. Namun 1 orang melarikan diri dan aku kehilangan jejak. Tapi mengapa pada malam itu juga mereka tidak menyerang kembali kemari? Karena aku tahu di mana mereka berada. Aku coba ke sana. Tapi sayangnya, aku tidak dapat masuk ke markas mereka. Dan hanya memandang dan mendengarkan saja dari jauh pembicaraan beberapa anggotanya. Rupanya malam itu, Gagak Penangsang dan serta para anak buah lainnya tidak ada di tempat. Mereka sedang melakukan kejahatan di kampung utara. Jadi, tentulah mereka menanti pimpinan dulu sebelum bertindak. Nah, rasanya sudah cukup bagiku memberi penjelasan dan keyakinan. Sekarang, terserah kalian percaya atau tidak. Namun sekali lagi, kuingatkan. Mereka benar-benar ingin menghancurkan engkau, Nyai Pendekar. Lalu bagaimana Ki Kumbang tahu kalau sekarang ini mereka sedang menuju kemari? Untuk menuju kemari, mereka selalu melewati tempat di mana aku tinggal. Jadi jelas, aku mengetahui kedatangan mereka semuanya. Baiklah, kira-kira berapa jumlah mereka? Entahlah, aku tidak menghitungnya anak muda. Namun, saya membawa hampir seluruh anak buahnya. Aku tahu, jumlah mereka terlampau banyak. Aku siap membantu kalian, jika kalian mengizinkan. Baiklah. Terima kasih atas kesediaan Ki Kumbang untuk membantu kami. Maafkan aku. Aku begitu kasar pada Aki. Lupakanlah. Di antara kita sudah tidak ada lagi perselisihan. Bagaimana gini? Apa yang akan kita lakukan sekarang? Jika benar Gagak Penangsang ikut bersama mereka, berarti aku harus membunuh manusia dajjal itu terlebih dulu. Kalau begitu, biarlah aku menghadapi para anak buah mereka. Ki Kumbang, bantu aku. Tentu segalanya akan berjalan lancar. Ayo kita segera keluar. Iya, engkau berdua lewat pintu itu. Aku akan melalui jalan lain. Bagaimana mungkin ini? Ruangan ini hanya berpintu 1. Ini adalah tempat tinggalku Rotama. Aku yang tahu semua susunannya. Ayo cepatlah. Cepatlah kalian sambut mereka. Aku segera menyusul dari arah lain. Baiklah. Hati-hati Anggini. Ki Kumbang, ayo. Ki Kumbang dan Rotama segera keluar dari ruangan bawah tanah itu. Dan benar saja, baru saja keduanya mendaratkan kakinya di sana, puluhan orang anak buah Gagak Penangsang telah mengepung mereka. Maka dengan sikapnya, Rotama dan Ki Kumbang mulai memasang kuda-kuda. Ki Kumbang, kita harus waspada. Mereka tampaknya begitu liar dan ingin menghabisi kita lumat-lumat. Benar, Rotama. Berusahalah bersikap tenang. Ayah, rupanya anak muda itulah pendekar bayangan ungu yang selama ini kita cari-cari. Hari ini jangan ada kata lolos buat keduanya. Pembunuh-pembunuh jahanam itu harus kita habisi. Tenang anakku, engkau jangan terlalu emosi. Anak muda, benarkah engkau yang bernama pendekar bayangan ungu yang selalu membunuh anak buahku dengan pakaian sebal ungu dan wajah yang ditutup cadar? Aku ingin tanya dulu padamu, siapakah sesungguhnya yang pembunuh itu? Aku pendekar bayangan ungu atau kau? Jangan memutarbalikkan kata. Kau telah membunuh 9 orang anak buahku dan tadi malam aku mendapati 4 anak buahku terbunuh kembali. Semalam aku yang melakukan itu. Rupanya 5 orang anak buahmu tanpa nyali satu pun juga. Siapa kau tua bangka? Mengapa kau turut campur dalam urusanku ini? Setiap tindak kejahatan harus berakhir dengan kekalahan. Ayah, tunggu apa lagi? Kedua manusia itu harus segera menebus kejahatannya. Ayolah, Golok ini sudah tidak sabar ingin memenggal kepala pembunuh itu. Sehebat apa sesungguhnya yang disebut pendekar bayangan ungu itu? Akan mampukah ia berhadapan dengan anggota kita ini, Ayah? Baiklah, kalau begitu lakukanlah saja. Teman-teman, yuk serang mereka. Ayo serang. Ki Kumbang, ambil bagian masing-masing. Baik, Rotama. Awas.
Sanca anak gagak penangsang segera memberi komando penyerahan dan mendadak puluhan orang yang telah mengepung Rotama dan Ki Kumbang secepat mungkin menerjang kedua tubuh itu. Namun keduanya memang berilmu tinggi. Hingga belum sempat mereka mengirimkan golok-goloknya, Rotama dan Ki Kumbang lebih dulu meloncat mengambil jarak. Dan pertarungan hebat itu pun tidak dapat dihindarkan lagi. Awas, jangan beri dia lolos. Ayo, terus serang mereka. Aku tidak akan mati di tangan kalian. Tapi aku juga tidak akan membunuh kalian semua. Hai kaki tua bangsa, jangan kau merasa memiliki nyawa rangkap. Lantas kau akan tak gentar menghadapi serbuan dan lainnya. Sekarang nyawamu akan selamat. Ayo teruskan. Seranglah aku dengan ilmu-ilmu hitam kalian. Aku tidak gentar. Ayo teruskan. Ayo kumpul semua. Ini kesempatanku membalas kalian ya. Pertarungan itu pun menjadi semakin dahsyat. Rotama terus berkelebat di antara kibasan-kibasan senjata musuhnya. Sementara Ki Kumbang terus meladeni tingkat permainan lainnya. Waktu terus berlalu. Pertarungan pun terus meningkat. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Hingga 5 orang. Namun Rotama menjadi cemas karena Dewi Anggini sejak pagi tadi tidak menampakkan dirinya. Hai Laknat, engkau sungguh dahsyat rupanya. Kini yang kau hadapi tinggal aku dan ajudanku. Tapi sebelum nyawaku beralih dari raga, aku tidak pernah merasa gentar denganmu. Sanca, selama ayahmu masih berada di sini, kita masih tetap diberi kekuatan. Ayo kita lanjutkan. Bunuh manusia rendah itu. Ayo, bunuh aku. Serang aku lagi. Aku juga tidak gentar menghadapi kalian. Sebab yang kuhadapi adalah kalian yang berarti serong. Kenapa dia yang gini belum juga keluar dari ruangan bawah tanah? Padahal hari sudah sore dan dia berjanji akan segera menyusul. Tapi lakonmu akan berakhir sekarang. Berdebah. Iya. Serang mendadak. Iya. Dia tahu akan aku lelah. Lihat, mereka tendangan tenaga dalamnya. Kau harus menghimpun kekuatan lagi. Kau tak akan kubiarkan hidup pendekar busuk. Yes. Langgar aku dengan senang hitamnya. Akan aku tahan. Iya. Yes. Ajudan. Terjam dia. Rotama tidak mampu menghindari ketika sedang menahan sinar hitam Sanca. Ajudan itu menerjang dadanya. Tubuh Rotama terjungkal dan berguling-guling. Dan ketika dua musuh itu hendak menerjang dengan kecepatan tinggi, Ki Kumbang membantunya. Kurang ajar. Rupanya si tua bangka itu berhasil mengalahkan semua temanku. Rotama, bagaimana? Kau masih mampu bangkit, Rotama? Terima kasih, Ki. Kau telah menyelamatkan aku. Ya, aku masih bisa bangkit. Ayo, Rotama. Ayo kita habisi kedua jahanam itu. Dan kita habisi pula si gagak penangsang yang tak pernah beranjak dari tempat semula. Baiklah. Ayo. Tapi Ki Kumbang. Iya. Kita harus berhati-hati. Iya. Dia memiliki ilmu hitam dan ilmu gaib. Rotama, Ki Kumbang, gagak penangsang adalah bagianku. Semua mata yang berada di sana beralih pada datangnya suara itu. Di tengah danau yang remang karena matahari telah tenggelam, sesosok bayangan ungu berdiri tegar di atas permukaan air. Bayangan ungu itu tidak lain adalah Dewi Anggini. Setelah mengalahkan Sanca dan para ajudannya, Ki Kumbang lalu berpamitan pada Rotama untuk kembali ke tempat kediamannya. Setelah kepergian Ki Kumbang yang meninggalkan urusan mereka, Rotama mengalihkan pandangannya ke tengah danau. Sosok bayangan ungu dengan wajah tertutup cadar tengah melayang di permukaan danau itu. Lelaki itu menyadari kalau yang ia saksikan adalah Dewi Anggini. Namun alangkah kagetnya gagak penangsang yang sebelumnya mengira Rotamalah yang menjadi pendekar bayangan ungu itu. Dan ia pun merasa tertipu. Gila, tipuan apa ini? Siapakah sesungguhnya pendekar bayangan ungu si pembunuh itu? Ayo, jawab. Engkau telah terkecoh, gagak penangsang. Akulah sesungguhnya pendekar bayangan ungu itu. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin semua itu dapat terjadi? Lalu siapa yang mengaku pendekar bayangan ungu pertama itu? Hah? Akulah yang mengaku pendekar bayangan ungu. Ini adalah sebuah siasat.
Agar wanita di tengah danau itu tidak membunuh seluruh anak buahmu. Lalu apa artinya semua ini? Buktinya seluruh anak buahku telah mati. Tidak. Aku tidak membuat mereka mati. Mereka hanya kubuat pingsan saja. Tapi jika ada yang mati, itu di luar rencanaku. Sekarang, tidak perlu banyak omong manusia iblis. Gunakanlah ilmu peringan tubuh dan seluruh ilmu hitammu. Aku ingin menguji di tengah danau ini. Sehebat apa sesungguhnya manusia yang telah membunuh orang-orang tercintaku. Dan telah memperkosa wanita yang bernama Dewi Anggini itu. Jadi kau adalah... Tak perlu kau lanjutkan ucapanmu. Ayo kita selesaikan masa lalu kita. Jangan kira dengan begitu aku takut. Bentuk apapun dirimu, tetap akan kulayani. Hop. Dengan penuh ketidakmengertian, Gagak Penangsang segera melesat ke tengah danau di mana Dewi Anggini berada. Sedangkan Rotama yang menyaksikan itu hampir tidak percaya. Dua makhluk yang berada di atas permukaan air itu sungguh luar biasa. Mereka sama-sama memiliki ilmu yang tinggi. Dan sekarang aku menyadari kalau Dewi Anggini selalu menggunakan jubah ungu bila keluar malam. Sekarang mereka tengah berhadapan. Aku tidak tahu apa tujuan Dewi Anggini membuat pertarung di tengah danau. Tapi yang pasti, dia memiliki tujuan dengan rencananya itu. Apa yang menjadi pikiranmu manusia Dajjal? Tidak kenalkah dengan wanita yang kau perkosa itu? Malam ini juga kau akan merasakan balasannya. Ayo, bersiaplah menyambut kematianmu. Sungguh aku tak mengira. Rupanya manusia yang selalu menggunakan jubah ungu itu adalah wanita yang tubuhnya pernah kunikmati. Hentikan ucapanmu dan terimalah ini. Haram jadah. Kau mendahuliku. Ayo Jahanam, bukankah kau memiliki berbagai ilmu hitam? Kerahkan semua ilmu hitam itu hingga harapanmu membunuhku terlaksana. Kau memang hebat perempuan iblis. Tapi jika aku kalah oleh wanita kotor sepertimu, sebaiknya aku mati bunuh diri. Dan sebagai permintaanmu, kukirimkan ini. Begitu hebatkah ilmu hitammu itu, Jahanam? Jangan senang dulu. Kau harus mampus dengan serangan bertubi-tubiku. Amarah Gagak Penangsang semakin memuncak karena serangan jarak jauhnya gagal membinasakan Dewi Anggini yang meloncat ke tempat lain. Namun belum sempat sepasang kaki Dewi Anggini hinggap di atas air, serangan mendadak berantai kembali dilancarkan. Lelaki itu lalu menghentikan serangannya setelah pendekar bayangan ungu sudah tidak ada di hadapannya. Dan Rotama yang menyaksikan itu terperangah. Perempuan iblis itu sudah tidak nampak lagi. Rupanya seranganku berhasil. Hai, lelaki rendah. Jangan kau mengaku pendekar jika kau hanya menyaksikan perempuan itu telah binasa. Ayo, sekarang giliranmu. Majulah. Benarkah Dewi Anggini telah mati tenggelam karena serangan berantai itu? Mataku tidak sempat menyaksikan tubuhnya terkena serangan itu. Tidak. Dewi Anggini tidak boleh mati. Dia tidak boleh mati. Tapi permukaan air tempat Gagak Penangsang berdiri mendadak berputar hebat. Mungkinkah itu Dewi? Mengapa air ini menjadi berputar hebat? Ini pasti si perempuan keparat itu. Aku harus ke darat. Kurang ajar. Kedua kakiku seperti ada yang menarik ke dalam. Kurang ajar. Tubuhku tertarik ke dalam air. Rotama yang masih cemas terus menyaksikan tubuh Gagak Penangsang yang meronta-ronta karena tubuhnya perlahan-lahan tenggelam. Tangan lelaki itu menggapai-gapai mencari sesuatu yang dapat diraihnya. Namun apa daya, kekuatan tenaga dari dalam air itu tak mampu membuatnya berdaya. Hingga sekejap saja, tubuh itu tenggelam seluruhnya. Dan tak lama kemudian, sosok bayangan ungu menyembul dari dalam air, kemudian bergerak menuju di mana Rotama berada. Dewi Anggini, kau tidak apa-apa. Aku begitu mencemaskanmu. Kau sungguh hebat. Kau hebat sekali, Anggini. Dendamku telah berakhir, Rotama. Lelaki Dajjal itu memang patut menerima kematian seperti itu.
Dan aku banyak mengucapkan terima kasih padamu, juga kepada Ki Kumbang. Kemana Ki Kumbang, Rotama? Dewi Anggini, dia telah pergi. Setelah menyaksikan dirimu di tengah danau itu, mungkin dia sudah menyangka akan kemenanganmu itu. Kalau tidak ada kalian, mana mungkin aku dapat membunuh semua orang-orang Gagak Penangsang? Aku dan Ki Kumbang tidak membunuh para anak buah Gagak Penangsang. Mereka hanya kami buat pingsan. Ya, semoga saja setelah mereka siuman, mereka kembali pada jalan yang benar. Jiwamu sungguh mulia, Rotama. Seharusnya engkau membiarkan aku membunuhnya satu demi satu. Hingga pada purnama ketiga, Gagak Penangsanglah yang harus menyusul para anak buahnya. Tapi engkau lebih bijaksana, Rotama. Membiarkan mereka tetap hidup. Aku kagum atas jiwa kesatriamu. Padahal lebih baik mereka mati semua, agar kejahatan mereka tidak terus mereka lakukan. Dewi Anggini, bukannya aku tidak ingin membunuhnya, tapi sudah banyak aku berbuat dosa dengan membunuh orang lain. Sekalipun itu kulakukan untuk mempertahankan diri dan menolong seseorang orang. Itulah yang membuatku begitu kagum padamu, Rotama. Demikian juga dengan aku. Rasa kagumku denganmu rupanya telah melahirkan cinta yang dalam. Tapi mengapa, Rotama? Bukankah engkau juga merasakan apa yang sedang bergejolak dalam perasaanku ini? Aku mencintaimu, Rotama. Terima kasih, Anggini. Besok pagi, aku akan melanjutkan perjalananku menuju desa Pleret. Sedangkan kau harus kembali ke desa asalmu. Aku tidak mungkin dapat membawamu ke sana. Rotama, aku ingin menjelaskan sesuatu padamu. Cukup, Anggini. Sekarang, ayo kita kembali ke ruangan bawah tanahmu. Kau harus segera tidur. Tubuhmu pasti lelah akibat bertarung. Mari, aku temani. Dan aku akan menjagamu. Dewi Anggini diam saja. Wajahnya tertunduk penuh keharuan. Namun Rotama perlahan-lahan membimbing gadis itu menuju tempat tinggalnya yang berada di bawah tanah. Sesampai di sana, wanita berjubah ungu itu tidak tidur. Sepasang matanya menitikkan air mata. Dan Rotama pun mendengar isak tangisnya. Dewi Anggini. Rotama. Kenapa tiba-tiba kau menangis? Katakanlah, ada apa? Rotama, dapatkah seseorang yang telah mati hidup kembali? Anggini, kenapa tiba-tiba bicaramu seperti itu? Adakah sesuatu yang menjadi pikiranmu? Sehingga kau mengungkapkan satu pernyataan yang sudah pasti jawabannya. Aku ingin tahu jawabannya, Rotama. Kematian hanya satu kali selama umur manusia di dunia. Bila seseorang telah mati, maka tidak mungkin hidup kembali. Rotama. Dewi Anggini menatap sepasang bola mata Rotama. Dan tiba-tiba wanita itu menumpahkan tangisnya dalam dekapan Rotama. Rotama membiarkan pakaiannya basah oleh air mata Dewi Anggini. Anggini, mungkin kau teringat akan keluargamu yang telah tiada akibat kekejaman Gagak Penangsang. Aku turut berduka atas semua itu. Akan tetapi, kau janganlah berlarut dalam kesedihanmu. Karena cepat atau lambat, kita pun akan menyusul mereka. Anggini, pikiranku kini telah berubah. Besok pagi, aku akan mengajakmu ke desa Pleret. Mengapa? Bukankah engkau... Anggini, aku teramat mencintaimu. Aku ingin di kelak nanti, engkau yang menggantikan cita suci. Aku ingin kau menjadi istriku. Bagaimana? Rotama, jangan bermimpi. Aku hanya... Tidak, Anggini. Aku tidak bermimpi. Ya, sekarang sebaiknya tidurlah. Karena besok kita akan menyambut hari yang baru bagi kita. Tapi... Engkau tidak tahu, Rotama. Rotama tidak lagi memberi kesempatan wanita itu bicara. Ia menarik kepala wanita itu dan membaringkannya di dada. Hingga keduanya saling diam dan terlelap dalam tidur masing-masing. Namun tatkala pagi datang dan Rotama terbangun, ia tidak mendapati wanita itu. Yang ia peluk kini hanyalah sebuah jubah berwarna ungu yang dipakai Dewi Anggini. Anggini, kemana dia? Mengapa jubah ini ada dalam pelukanku? Apakah dia sedang mandi di danau itu? Di balik lipatan jubah ini ada daun lontar yang berisi tulisan. Aneh. Baiklah, akan kubaca saja. Rotama kecintaanku, semalam engkau tidak memberikan aku untuk menjelaskan apa yang akan aku ungkapkan. Namun kini, engkau akan mengerti setelah membaca tulisan ini. Rotama, seperti katamu tadi malam, bahwa seseorang yang telah mati, maka ia tidak mungkin hidup kembali. Ketahuilah olehmu, Rotama, aku memang Dewi Anggini. Namun sesungguhnya, aku telah mati akibat diracun oleh Gagak Penangsang. Saat itu aku terlanjur meminumnya. Dan setelah mengetahui bahwa air itu diracun, aku melarikan diri dan berusaha mencari penawarnya. Namun akhirnya aku gagal. Di tengah hutan ini aku mati, Rotama. Rotama, aku hanyalah arwah penasaran untuk membalaskan kematianku dan keluargaku.
Dan kini manusia yang memperkosa juga meracuniku. Itu telah mati. Maka aku harus kembali ke alam halus. Alam yang tidak pernah dapat engkau jangkau, Rotama. Selamat tinggal, Rotama. Dan untuk selanjutnya, kuucapkan rasa terima kasih atas 3 malam yang telah kita lewati. Atas perhatian juga bantuanmu. Jika engkau menyayangi aku, kuburkanlah jubahku ini. Terima kasih, kesatriaku. Ia menitikkan air matanya, air mata kecintaan. Dan seperti diminta oleh Dewi Anggini, ia pun menguburkan jubah itu. Dan selanjutnya Rotama melanjutkan perjalanan menuju desa Pleret. Sementara itu Widari terus saja berusaha mencari Nalaratih dan Rotama. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio ini di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.